Pangkalan Udara Nevatim merupakan salah satu lokasi yang terdampak serangan udara Iran setelah sistem pertahanan Iron Dome berhasil ditembus. Gambar citra satelit menampilkan kondisi Pangkalan Udara Nevatim usai serangan salvo rudal balistik milik Iran ke Israel pada Selasa malam waktu setempat. Pangkalan Udara Nevatim merupakan salah satu lokasi yang terdampak serangan udara Iran setelah sistem pertahanan Iron Dome berhasil ditembus. Media Iran menyebut puluhan jet tempur siluman F-35 milik Israel juga terkena hantaman rudal Iran. Dari gambar satelit yang diambil pada Rabu, nampak sejumlah bangunan terlihat mengalami kerusakan cukup parah akibat terdampak rentetan serangan sekitar 200 salvo rudal balistik tersebut. Di antara bangunan yang terkena dampak adalah 2 hanggar yang digunakan untuk menyimpan pesawat yang lebih besar, dengan terdapat 2 lubang besar di atap hanggar. Militer Israel juga telah mengonfirmasi bahwa rudal-rudal yang diluncurkan Iran telah berhasil menghantam pangkalan udaranya dan menyebabkan kerusakan. Namun tak mengungkapkan lokasi pangkalan yang terkena serangan tersebut. Ya pemirsa, berita terpopuler selanjutnya masih dari Timur Tengah di mana Israel kembali membombardir Beirut Selatan. Seorang sumber mengatakan Israel telah melakukan sedikitnya 11 serangan berturut-turut Kamis malam. Ini merupakan salah satu serangan yang paling brutal sejak Israel mengintensifkan kampanye pembomnya minggu lalu ke Lebanon untuk menyasar kelompok Hizbullah. Para saksi di ibu kota dan sekitarnya mendengar ledakan keras yang membuat alarm mobil berbunyi dan gedung-gedung berguncang. Rekaman video menunjukkan bola api raksasa membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran dengan asap tebal, mengepul dan suar melesat keluar. Sekitar 1 jam kemudian beberapa ledakan terlihat datang dari arah pinggiran selatan setelah militer Israel memerintahkan penduduk lingkungan Hadad untuk mengungsi. Sementara kantor berita nasional NNA menulis lebih dari 10 serangan berturut-turut telah tercatat sejauh ini. Dalam salah satu serangan terkuat di pinggiran selatan Beirut sejak dimulainya perang Israel di Lebanon. Sebelumnya Kamis, juru bicara militer Israel Avichai Adre telah mengeluarkan peringatan mendesak bagi penduduk di wilayah Beirut Selatan, Burj al-Barachneh, untuk mengungsi bersama dengan peta wilayah tersebut. Ia kemudian mengeluarkan perintah evakuasi untuk wilayah Hadad di selatan Beirut. Ya pemirsa, Vietnam mendapatkan perhatian dunia dengan rencana mendanai proyek kereta api berkecepatan tinggi dari Hanoi ke kota Ho Chi Minh sebesar 67 miliar dolar AS atau sekitar 1.036 triliun rupiah. Kementerian Transportasi Vietnam menyatakan bahwa proyek ini akan menjadi proyek infrastruktur terbesar di negara tersebut. Diperkirakan biaya rata-rata tahunan untuk anggaran negara adalah 5,6 miliar dolar AS selama 12 tahun. Jalur ini diharapkan selesai pada tahun 2035 dengan kereta yang melaju hingga 350 km per jam. Pembiayaan akan diambil dari pendapatan negara dan obligasi pemerintah jika perlu. Vietnam menolak pinjaman asing karena telah kehilangan miliaran dolar dalam bantuan pembangunan dan khotbah untuk menghindari perangkap utang. Meski utang publik relatif rendah, para ahli menyebutkan proyek sebesar ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa dukungan asing. Berita terpopuler terakhir dari CNBC-Indonesia.com di mana pihak istana memberikan respon terhadap gugatan perdata yang dilayangkan oleh Habib Rizik Syihab dan tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK. Staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono menyatakan bahwa gugatan adalah hak setiap warga negara. Namun dia menegaskan bahwa upaya hukum harus dilakukan secara serius dan bertanggung jawab. Dirinya menyimpulkan bahwa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi akan selalu ada kelebihan dan kekurangan. Dia menyebutkan bahwa masyarakatlah yang akan menilai kinerja presiden. Istana tidak memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai gugatan ini dan menunggu proses pengadilan selanjutnya. Dalam petitum gugatan, para penggugat meminta pengadilan untuk diantaranya 1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat Jokowi telah melakukan perbuatan melanggar hukum. 3. Menggugat Jokowi untuk membayar ganti kerugian material sebesar 5.246,75 triliun rupiah yang harus disimpan ke kas negara, di mana situasi ini menarik perhatian banyak pihak dan menjadi tantangan baru bagi pemerintahan Jokowi.